Halo, selamat siang. Siang hari ini saya ingin membahas terlebih dahulu hasil dari UTS kemarin. Memang dari pertemuan ke-7 ketika kita mulai melatih ya untuk gambar elemen pendukung gambar arsitektur, saya mulai memberikan tugas berupa eh, menggambar satu gambar contoh atau gambar referensi dari satu foto karya arsitektur. Memang kita belum sempat bahas itu secara lebih panjang ya. Terus langsung masuk ke UTS dengan penugasan yang kira-kira sama. Ya, jadi ada baiknya saya bahas sekarang supaya di berikut-berikutnya bisa segera diperbaiki, terus bisa dilatih untuk selanjutnya. Nah, hal yang pertama yang perlu disampaikan sebenarnya ketika kita mulai bekerja dengan satu gambar contoh foto, maka kita sebenarnya juga mulai melatih akan adanya efek perspektif yang seharusnya setelah UTS ini akan kita bahas. Memang kita nggak lakukan secara konstruksi dulu, tapi kita coba pahami dari foto yang ada bagaimana perspektif itu terjadi. Karena itu sebenarnya kalau dulu kalau kita lakukan tugas ini secara luring di kelas, dulu harusnya mahasiswa diminta untuk mencari gambarnya lalu di print. Setelah di print, maka kita bisa lakukan analisis dulu sebelum kita benar-benar mulai menggambar, yaitu untuk menemukan adanya garis-garis perspektif yang ada. Caranya adalah dengan menarik garis-garis yang ada sehingga bertemu di satu titik, sehingga dari pertemuan itu kita bisa tarik satu garis horizontal yang nantinya kalau di teori perspektif akan menjadi horizon ya, garis horizon. Garis horizon ini merupakan tempat pertemuan titik sebenarnya, titik hilang. Lalu dia juga akan menjadi patokan kita untuk meletakkan posisi mata atau titik pandang orangnya. Jadi seperti yang contoh gambar pertama ini, kalau kita tarik, ini merupakan salah satu contoh yang cukup baik ya, yang kita bisa sebenarnya cukup ideal, di mana garis horizontal yang terjadi kira-kira berada di posisi mata normal. Jadi kita bisa tahu bahwa pengamatnya atau orang yang mengambil gambar ini berdiri, terus mengambil fotonya pada ketinggian mata normal, sehingga sesuai dengan pandangan manusia. Dari sini kita bisa lihat bahwa ketika kita tarik garis-garis miring yang ada ke satu titik, dia akan bertemu di satu titik, dan titik yang akhirnya ditemukan itu akan bisa digunakan untuk membuat atau dijadikan acuan untuk garis-garis berikutnya. Kita lanjut ke contoh yang kedua dulu, ini juga sama. Ini merupakan contoh perspektif satu titik hilang dari satu foto atau tampilan bangunan ya. Lagi-lagi garis-garis yang miring kita bisa tarik untuk dipertemukan, terus dari pertemuan dua garis itu kita bisa tarik satu garis horizontal. Garis-garis ini nantinya akan bisa kita gunakan untuk menjadikan acuan untuk menggambar. Ya, di sini bisa dilihat bahwa sebenarnya garis horizontal agak sedikit lebih tinggi dari mata normal, mungkin karena kontur dari lahan yang ada. Nah, nantinya ketika kita menggambar, kita bisa mencontoh persis, berusaha untuk menyamakan
Atau bisa juga sebenarnya kita set ulang, di mana tetap kita usahakan garis horizontal ini berada di posisi mata manusia, sehingga nantinya ketika kita menggambar orang itu nggak kesulitan. Ini juga contoh yang lain. Ya, harusnya bisa semuanya akan membentuk titik hilang yang berikutnya akan bisa kita gunakan untuk menggambar. Memang masing-masing mempunyai titik hilang masing-masing ya. Yang tadi ini mungkin kalau satu titik akan lebih mudah. Yang ini titik hilangnya cukup jauh dari bidang kertas atau bidang gambarnya. Dan yang terakhir ini malah yang paling jauh. Yang di sebelah kiri dia cukup dekat dari bidang gambar, tapi yang satunya jauh di luar. Nah, ini nantinya sebenarnya bisa jadi pertimbangan kita untuk memilih gambar referensi. Kan kemarin ketika saya memberikan 4 contoh, itu saya tidak membatasi kalian milih yang mana gitu. Tinggal kalian bisa pilih dari bentuk ataupun tatanan yang disukai, terus dari situ coba digambarkan ulang. Nah, setelah mengetahui cara atau memahami garis-garis perspektif ini, harapannya nanti ketika tugas berikutnya, ketika kalian yang memilih sendiri foto atau gambar referensi yang digunakan, bisa dicari gambar-gambar atau foto yang kira-kira posisi titik hilangnya nggak terlalu jauh dari bidang gambar atau batas foto itu sendiri ya. Nah, terus kalau seperti ini penggambarannya seperti apa? Ada 2 cara sebenarnya. Kalau kita mau benar-benar mengikuti, kita bisa tambahkan sebenarnya kertas yang lain untuk mensimulasikan posisi titik hilang yang jauh. Atau yang lebih mudah, tentu kita bisa perkirakan sih kemiringan dari garis yang menuju titik hilang ini. Ya, jadi garisnya cukup landai. Dan yang di sebelah kiri dia lebih tajam. Untuk perspektif 2 titik hilang, nanti kalau kita sudah mulai masuk ke teori yang 2 titik hilang, sebenarnya ini penggambaran yang ideal. Jadi ada satu sisi yang digambarkan landai, sehingga tampaknya cukup terlihat, sementara sisi yang lain dibiarkan agak sempit ya, karena titik hilangnya cukup dekat. Jadi fokus fasad atau tampak depan yang ingin digambarkan adalah yang sisi yang landai ini. Nah, setelah kita memahami adanya titik hilang ini, baru kita akan gunakan itu sebagai patokan atau panduan untuk menggambarkannya di kertas. Saya akan lanjut dengan memilih salah satu gambar, mungkin yang pertama tadi ya, yang ideal, atau nomor 2 nanti kalian bisa juga coba. Saya akan gunakan yang ini, terus saya coba lakukan atau pindahkan gambar ini di kertas. Setelah kita mengetahui garis-garis perspektif yang membentuk gambar yang akan kita gambar, baru kita akan mulai coba pindahkan apa yang kita temukan dari gambar referensi tersebut ke dalam kertas. Nah, pertama yang kita gambar adalah garis horizon. Jadi ketika kita sudah melibatkan perspektif, penting untuk kita menentukan dulu garis horizon dari gambar kita.
karena ini adalah gambar bangunan satu lantai, terus kira-kira setinggi mata manusia, dia kira-kira perletakannya di situ, setengah dari kertas tapi sedikit lebih ke bawah. Kemudian kita bisa tentukan batas-batas ya, gambar kita akan sampai di mana. Dari referensi yang saya punya, saya letakkan kira-kira bagian terdepan dari bangunan itu ada di sini. Lalu titik hilang saya letakkan di satu sisi ujung kertas yang ada. Proporsi ini antara garis yang di atas dan di bawah garis horizon, kita bisa contoh dari foto yang kita gunakan. Kira-kira seperti itu. Jadi ini lebih sedikit lebih tinggi. Lalu coba kita tarik garis perspektifnya. Dia kira-kira akan berakhir di situ kalau kita perhatikan contohnya. Ini titik hilangnya nggak terlalu jauh. Lalu proporsi bagian ini kira-kira ada di situ. Bangunannya merupakan bangunan dengan atap miring. Seperti kita membuat piramida, kita bisa menentukan atap miring itu dengan menarik atau menemukan titik berat dari satu sisi ini, supaya kita tahu bagian tengah dari bentuk ini, lalu kita naikkan. Ini juga kita tarik ke titik hilang. Lalu ini kita buat kira-kira sejajar ini. Ya. Ini paling enggak bentuk dasar dari bangunan ini sudah tergambar. Terus posisi pintu kira-kira letaknya ada di situ. Batasnya, bagian atasnya kira-kira ada di situ. Jadi tentu kita enggak menggambarkan ini persis sama ya, karena kita tidak menjiplak. Tapi kita bisa menggunakan acuan-acuan yang kita lihat dari gambar referensi sebagai patokan-patokan kita untuk memindahkannya ke kertas. Jendela yang ada di sini, dia kira-kira posisinya sama dengan tinggi pintu. Bagian atas ini kita tetap akan mengacu pada titik hilang yang ada, jadi diusahakan untuk menggarisnya sambil memperhatikan ini, supaya garis yang dihasilkan itu
akan terlihat natural, nggak aneh. Kalau garis-garis perspektif tidak diikuti, maka akan terlihat agak aneh. Nah, sisanya nanti tinggal diikuti. Referensi yang ada. Nah, setelah bangunan utama tergambar dan sedikit area di samping bangunan tetangga ya, yang sebenarnya nggak perlu terlalu jelas pun nggak apa-apa. Yang penting area atau bangunan utama ini tergambar dengan baik. Berikutnya baru kita mulai memasukkan elemen pendukung gambar, jadi tanaman, manusia, terus juga kendaraan. Nah, untuk manusia yang terutama sebenarnya yang ditekankan adalah peletakannya terhadap garis horizon. Di materi yang sebelumnya sebenarnya sudah disampaikan bahwa ketika kita menggunakan perspektif dengan sudut pandang mata normal, maka kepala, posisi mata itu kira-kira akan selalu sama. Terus gambar orang di gambar arsitektur tidak menuntut satu gambar detail, yang penting secara proporsi tepat. Juga tidak perlu, kalau seperti untuk gambar seperti ini, rumah satu lantai, jadi privat gitu ya, bukan area umum, kita nggak perlu menggambarkan orang terlalu banyak juga, tapi kita bisa tambahkan untuk memberikan apa istilahnya,
keseimbangan ya, terutama untuk mengisi ruang-ruangan yang kosong, sambil tetap memberikan kesan kedalaman. Perhatikan bagaimana orang yang kedua ini saya letakkan lagi-lagi di garis horizon bagian kepalanya, tapi dia saya gambarkan agak lebih dekat dengan pengamat ya, jadi lebih maju posisinya. Sehingga antara orang ini dengan orang yang itu terkesan ada jarak, ada yang lebih maju, ada yang lebih mundur. Posisi yang lebih jauh dia terlihat lebih kecil, namun posisi kepala itu selalu sama. Mungkin di sini kita bisa tambahkan satu lagi, ya posisi yang paling jauh. Proporsinya tetap dijaga. Untuk kendaraan, saya kira-kira akan di sini. Jadi ini saya anggap sebagai driveway ya, atau posisi carport gitu. Catatan untuk yang hasil UTS kemarin, karena kita menggambarkan secara 3D, tentu gambar mobil juga perlu digambarkan secara 3D. Jadi kalau kemarin di latihannya kita sempat menggambar secara 2D, itu lebih untuk panduan kita ketika kita menggambar secara 3D. Tapi dalam penggambaran ini kita bisa atur, mungkin dia nggak terlalu dominan, bisa agak kejauhan nggak apa-apa, tapi usaha untuk menggambarkannya secara 3D itu perlu. Jadi kita bisa mulai dengan seperti kemarin ya, kita mulai aja dengan kotak. Ketinggian mobil kira-kira sekitar di 2 meter lebih sedikit. Biasanya kalau di parkiran itu ada batasan atas itu nggak melebihi 2 meter 10. Ini kita tahu bahwa tinggi mata manusia adalah di 1 meter 70-an, paling tinggi ya, rata-rata. So, tinggi mobil kira-kira akan sampai di situ. Kalau ini adalah 2 meter, anggap aja, maka panjang mobil yang sekitar 5 meter itu kita bisa ukur. Ya, kira-kira panjangnya segitu. Nah, dari sini baru kita bisa bayangkan posisinya. Secara kasar dulu. Kalau masih kesulitan, silakan mencari gambar referensi untuk menjadi panduan untuk menggambarkan model mobilnya ya. Nah, dari sini baru kita lakukan detailing. Jadi pintunya digambar. Kaca. Nggak jelas juga ini mobil apa ya. Yang jelas dia jenis minibus, bukan sedan. Tapi paling nggak terlihat bahwa itu adalah sebuah mobil. Itu poinnya sebenarnya. Jadi kita nggak foto, tentu akan lebih baik kalau bisa digambarkan secara lebih detail ya. Tapi untuk awalan ini sebenarnya cukup
Nah, sisanya baru kita letakkan tanaman. Mungkin dia akan memakan area ini. Jadi sebagai balance ya terhadap objek yang sudah cukup besar, ini sementara areanya kosong, maka kita bisa masukkan tanaman di situ sebagai keseimbangan. Ya, jadi saya tambahkan elemen lain seperti jalan setapak, atau seandainya nanti mau dibuatkan kolam misalnya, silakan aja, daripada semuanya rumput ya, tentu nggak menarik. Juga di dalam gambar arsitektur biasanya kita bekerja sebagai dengan orang-orang yang akan atau calon arsitek, tentu biasanya disediakan ruang untuk mahasiswa berkreasi terhadap gambar yang ada, nggak sekedar nyuntuh saja. Sedangkan dikreasikan secukupnya ya, nggak berlebihan juga, jangan berlama-lama juga untuk itu. Yang penting cukup proporsional ya penambahannya, secukupnya, terus untuk memberikan estetika lebih supaya nggak ada ruangan-ruangan yang terlalu kosong misalnya, terus supaya areanya nggak berupa area lebar yang menjadi sulit untuk di render atau diberikan material. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk ke proses rendering, dimana kita berikan material, yang mana yang batu, mana yang rumput, kaca, terus seandainya ada bayangan-bayangan bisa diberikan. Ya, sementara itu kalau ada pertanyaan bisa dilanjut di grup